Halo coy, balik lagi sama Animin di sini. Dan kali ini Animin mau bahas alasan sebenarnya kenapa Ayano Koji menantang Horikita Manabu untuk balapan lari saat ARC Festival Olahraga. Dimana kita tahu kalau Ayano Koji sendiri adalah seorang jenius yang tidak ingin menonjol dan menarik perhatian orang lain, yang membuatnya selama ini bergerak dalam bayang-bayang untuk membantu kelas D dari berbagai serangan kelas-kelas lain dan menyelesaikan masalah. Lalu kenapa Ayano Koji yang dari awal hanya ingin bersekolah biasa dan menikmati pengalaman baru yang belum pernah ia terima dari kehidupan lamanya, malah menantang Horikita Manabu, seorang kelas 3A sekaligus ketua OSIS pada masa itu, dan membuat Ayano Koji akhirnya terlihat sangat menonjol dalam festival olahraga tersebut karena berhasil bersaing melawan sang ketua OSIS yang sangat disegani di sekolah tersebut. Bahkan berkat persaingan tersebut, Ayano Koji pun menjadi salah satu topik yang sering diperbincangkan di sekolahnya. Dan bahkan Sato, salah seorang murid perempuan di kelasnya pun jatuh hati kepada Ayano Koji karena kemampuan larinya yang mampu menyaingi sang ketua OSIS Horikita Manabu. Dan alasannya tentu aja, Ayano Koji adalah seorang yang sangat jenius. Ia tidak akan melakukan sesuatu tanpa perhitungan terlebih dahulu, apalagi sesuatu yang harus membuatnya menonjol seperti saat di festival olahraga tersebut. Dalam light novelnya, saat Ayano Koji pergi ke atap gedung sekolah untuk menyelamatkan Karuizawa dari pembulian yang dilakukan oleh Riwen untuk mengorek informasi dari Karuizawa tentang siapa dalang yang bersembunyi di kelas D, Ayano Koji berkata bahwa semua itu telah berjalan sesuai dengan rencananya. Baik itu perlombaan larinya melawan Horikita Manabu, bahkan strategi pembulian Riwen terhadap Karuizawa di atap gedung sekolah tersebut pun telah diperhitungkan oleh Ayano Koji. Yang itu berarti meskipun dari sudut pandang Riwen merasa bahwa ia akhirnya berhasil mendesak sang dalang kelas D, yaitu Ayano Koji, keluar berkat strategi pembuliannya terhadap Karuizawa. Namun yang sebenarnya telah terjadi adalah Ayano Koji lah yang telah merancang semua itu, termasuk memaksa Riwen untuk melakukan pembulian terhadap Karuizawa untuk mengungkap siapa dalang di kelas D. Nah, alasan mengapa Ayano Koji menantang Horikita Manabu saat perlombaan estafet di festival olahraga tersebut dan membuat dirinya menjadi menonjol dalam bidang olahraga juga merupakan bagian dari rencana Ayano Koji agar memaksa Riwen mengambil langkah yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh Ayano Koji. Pada saat festival olahraga berlangsung, Ayano Koji telah mengetahui strategi Riwen yang akan menggunakan cara kotor untuk menjatuhkan Horikita dan memeras Horikita dengan sejumlah 1 juta poin dan meminta Horikita untuk berlutut di hadapannya. Dan karena strategi Riwen tersebut telah diketahui oleh Ayano Koji, meskipun dari luar strategi menjatuhkan Horikita tersebut berjalan dengan lancar dan membuat Horikita pada hari terakhir festival olahraga tersebut datang menemui Riwen untuk membayar 1 juta poin dan berlutut di hadapannya. Sayangnya di saat-saat tersebut, Ayano Koji berhasil menggagalkan rencana Riwen tersebut dengan mengirimkan sebuah pesan berisi rekaman suara kepada Riwen. Yang isi dari rekaman tersebut adalah percakapan Riwen kepada teman-temannya tentang rencana untuk menjatuhkan Horikita di festival olahraga tersebut. Dan setelah menerima pesan tersebut, Riwen pun akhirnya mengetahui bahwa Horikita Susune bukanlah pemimpin kelas D yang harus ditundukkan. Tapi pemimpin sebenarnya kelas D adalah seseorang yang bergerak dalam bayang-bayang yang kemudian membuat Riwen mengalihkan tujuannya yang sebelumnya diarahkan kepada Horikita Susune beralih kepada sang dalang yang bersembunyi dalam bayang-bayang di kelas D. 面白いな、おい。鈴音、お前の裏で糸を引いてやがるやつは最高だぜ。 Nah, untuk membuat Riwen kebingungan tentang siapa dalang sebenarnya kelas D yang bersembunyi dalam bayang-bayang tersebut, Ayano Koji pun telah mempersiapkan rencana sebelumnya, yaitu dengan menantang Horikita Manabu balapan lari di lomba estafet dalam festival olahraga. Yang tujuannya adalah tentu aja untuk mendapatkan perhatian. Alasannya adalah untuk membuat Riwen semakin bingung untuk melacak seseorang yang bersembunyi dalam bayang-bayang di kelas D. Karena dengan menonjolnya Ayano Koji dalam festival olahraga, maka kecurigaan Riwen terhadap Ayano Koji akan berkurang dan membuat Riwen akan kesulitan untuk mengeliminasi orang-orang yang memiliki potensi sebagai dalang yang mengatur kelas D dalam bayang-bayang.
Dan secara tidak sadar, Ryuen pun akhirnya telah berhasil masuk ke dalam rencana besar yang telah dirancang Ayano Koji. Yang dimana titik puncak dari rencana Ayano Koji tersebut berakhir di atap gedung sekolah sesuai dengan rencana yang telah Ayano Koji buat. Nah, itulah alasan sebenarnya mengapa Ayano Koji yang tidak ingin terlihat dan menonjol di sekolah malah melakukan hal yang sangat anti untuk dia lakukan pada saat festival olahraga, dengan menantang sang ketua OSIS Horikita Manabu untuk balapan lari dan membuatnya akhirnya menonjol berkat persaingan sengit melawan sang ketua OSIS yang sangat disegani di sekolah. Namun sayangnya meskipun semua berjalan sesuai dengan rencana yang Ayano Koji buat, ternyata Ayano Koji akhirnya menunjukkan suatu kelemahan dalam rencana yang telah ia rancang tersebut. Karena setelah festival olahraga berakhir, Ayano Koji malah semakin terlibat dalam urusan kelas dan sekolah yang semakin merepotkan. Penyebabnya adalah karena rencana yang telah disusun Ayano Koji tersebut tidak memperhatikan bahwa ternyata dalam sekolah tersebut ada orang-orang lain yang jauh lebih merepotkan dibandingkan Ryuen, seperti Sakayanagi Arisu yang mengetahui tentang masa lalunya dan tentang White Room, dan juga Miyabi Nagumo, seorang murid kelas 2A yang nantinya akan menjadi ketua OSIS menggantikan Horikita Manabu. Bahkan setelah menjadi seorang yang diperhatikan oleh Sakayanagi dan Nagumo, dalam light novelnya Ayano Koji berkata bahwa ia tak mengetahui tentang keberadaan seseorang seperti Sakayanagi dan Nagumo yang berada di sekolah ini. Dan seandainya Ayano Koji mengetahui keberadaan orang-orang merepotkan tersebut, besar kemungkinan Ayano Koji akan merubah langkah strateginya di awal. Nah, itu dia alasan mengapa Ayano Koji menantang Horikita Manabu, sang ketua OSIS, untuk balapan lari di ARC Festival Sekolah. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.